EV atau electric vehicle merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaganya. Dibandingkan dengan kendaraan biasa yang menggunakan mesin pembakaran internal, EV menawarkan beberapa keunggulan seperti efisiensi energi yang lebih tinggi, tidak menghasilkan emisi, serta operasi yang lebih senyap dan halus. EV sebenarnya bukan hal baru. EV pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-19 berupa mobil listrik sederhana. Namun, teknologi baterai pada saat itu belum cukup maju, sehingga kendaraan berbahan bakar fosil lebih mendominasi. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat. Salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca adalah kendaraan berbahan bakar fosil yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Karena itu, EV dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Lalu, bagaimana cara EV bekerja? Inti dari EV adalah baterai yang menyimpan energi listrik. Ketika kendaraan dinyalakan, energi dari baterai ini mengalir ke motor listrik yang kemudian menggerakkan roda kendaraan. Tidak seperti kendaraan berbahan bakar fosil, EV tidak memerlukan mesin pembakaran internal sehingga lebih efisien dan tidak menghasilkan emisi. Dengan kemajuan teknologi baterai dan infrastruktur pengisian daya yang terus berkembang, EV menjadi salah satu pilihan yang semakin populer dan praktis. Mobil listrik telah menjadi pilihan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena potensi besar mereka untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu cara utama di mana mobil listrik menjaga lingkungan adalah dengan tidak menghasilkan emisi gas buang yang merusak udara saat beroperasi. Dengan menggunakan listrik sebagai sumber energi, mobil listrik membantu mengurangi polusi udara di perkotaan dan kontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, mobil listrik juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas, seperti minyak bumi, yang memungkinkan untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Namun, ketika membandingkan mobil listrik dengan mobil bensin, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Secara umum, mobil listrik memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena harga listrik cenderung lebih stabil dibandingkan harga bahan bakar minyak yang fluktuatif. Selain itu, mobil listrik juga memerlukan sedikit perawatan karena memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak dan lebih sedikit komponen yang rentan terhadap keausan dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam mobil bensin. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh mobil listrik. Salah satunya adalah jangkauan yang terbatas dari satu pengisian baterai yang membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih sulit tanpa adanya infrastruktur pengisian yang memadai. Meskipun infrastruktur pengisian telah berkembang pesat, masih ada kekhawatiran tentang ketersediaan stasiun pengisian yang cukup di beberapa daerah. Selain itu, harga pembelian mobil listrik biasanya lebih tinggi daripada mobil bensin sejenisnya. Meskipun biaya operasional yang lebih rendah dan insentif, pemerintah dapat mengurangi perbedaan ini. Dalam hal performa, mobil listrik seringkali memberikan akselerasi yang lebih cepat dan pengalaman mengemudi yang lebih halus daripada mobil bensin. Namun, ada beberapa pengemudi mungkin merasa kurang puas dengan jangkauan yang lebih terbatas dan waktu pengisian yang diperlukan untuk mengisi ulang baterai, terutama dalam perjalanan jarak jauh. Secara keseluruhan, mobil listrik menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki potensi untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi sebelum mobil listrik dapat sepenuhnya menggantikan mobil bensin dalam pasar otomotif global. Oke, jadi sekarang untuk pandangan objektif terhadap EV, pada seksi ini kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari kendaraan listrik jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis bensin gitu ya, atau kendaraan konvensional. Oke, pertama untuk bagian kelebihannya. Pertama, EV itu atau electric vehicle atau kendaraan listrik itu secara umum lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan bensin ya, terutama pada emisi karbon dioksidanya. Karena 40% emisi karbon dioksida di dunia ini disebabkan oleh kendaraan berbasis bensin atau berbasis pembakaran. Nah, jadi EV itu kebalikannya, dia tidak memancarkan sama sekali karbon dioksida atau zat GHG selama operasiannya. Oke, lanjut. Jadi kelebihan kedua mobil listrik jika dibandingkan dengan mobil berbahan bakar gas, yaitu bahan bakarnya lebih murah. Oke, untuk mobil listrik itu misal kita memiliki baterai kapasitas 27 kWh. Jika kita ingin mengisi dari 0 habis sampai penuh 100 gitu ya, kita hanya perlu menyiapkan sekitar Rp70.000
itu udah dari kosong sampai penuh. Nah, jika kita bandingkan dengan mobil bahan bakar gas, untuk mobil standar rata-rata kita perlu mempersiapkan uang sekitar 300 sampai 500 ribu jika kita ingin mengisi bahan bakar dari kosong sampai penuh. Nah, dari situ sudah terlihat perbedaan yang sangat besar ya, jika kita bandingkan harganya. Jadi 70 ribu dibandingkan dengan 300 sampai 500 ribu. Oke, untuk kedua, performa yang lebih baik. Oke. Jika dibandingkan dengan mobil listrik, kendaraan bertenaga gas itu tidak memiliki akselerasi yang cepat. Jadi EV bisa mendapatkan akselerasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan torsi penuh berkat mesin mereka yang lebih sederhana cara kerjanya dibandingkan dengan mobil bertenaga gas atau bensin gitu ya. Mereka juga bergantung pada lebih sedikit bagian daripada kendaraan bertenaga gas. Maksudnya komponennya terlebih dikit, yang berarti perawatannya pasti sangat lebih mudah jika dibandingkan dengan mobil bahan bakar bensin. Oke, untuk yang sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Kekurangan dari mobil listrik jika kita bandingkan dengan mobil bahan bakar bensin. Oke, pertama itu biaya awal. Oke, maksudnya biaya awal adalah untuk harga bahan bakarnya mungkin iya, dan bahan bakar dan perawatannya mungkin iya, mobil listrik jauh lebih rendah. Namun untuk biaya awal pembelian kendaraannya, mobil bensin itu masih lebih menang jauh. Karena untuk pada zaman sekarang ya, untuk mobil bahan bakar bensin yang murah kita bisa dapatkan di harga 80 sampai 100 juta itu bisa dapat yang baru. Oke, namun untuk EV, untuk electric vehicle yang paling murah itu masih di harga sekitar 190, 200, 180 juta untuk yang termurah ya. Jadi masih sangat jauh untuk harga kendaraannya. Jadi itu mungkin salah satu dari kelebihan EV ya dibandingin mobil bertenaga gas. Untuk kedua, pengisian daya belum terlalu praktis. Jadi untuk saat ini jumlah SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum hanya berkisaran di angka 1000-an. Untuk jika kita bandingkan dengan angka jumlah SPBU di Indonesia itu sangat kalah sekali. Karena itu jika kita memiliki mobil listrik dan kita ingin misal kita mau trip yang jaraknya jauh, itu kita harus melakukan planning atau perencanaan pengisian daya itu di mana. Jika kita bandingkan dengan mobil bensin yang kita pergi saja dan gak usah mengkhawatirkan apapun karena SPBU pasti ada, ya kan? Nah, dan kedua, pengisiannya juga lama. Jika kita bandingkan dengan SPBU, pengisian bahan bakar mungkin sekitar 2 menit atau sampai 10 menit tergantung ngantrinya gitu ya. Kalau mobil listrik mungkin gak terlalu ngantri, tapi pengisiannya itu bisa di kisaran 30 menit sampai 12 jam tergantung kecepatan pengisiannya dan kapasitas baterainya juga. Jadi itu juga masih bisa masuk ke pertimbangan jika ingin membeli mobil listrik. Yang ketiga, terakhir, walaupun emisi dari mobil listrik itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan mobil bahan bakar gas, namun proses manufaktur baterainya masih memiliki dampak lingkungan yang cukup besar karena EV mengandung bagian yang melibatkan beberapa praktik yang tidak berkelanjutan. Maksudnya itu tidak renewable resource-nya. Jadi komponen baterai lithium ion EV itu harus masih dieksploitasi atau ditambang, dan saat selesai pun baterai tersebut tidak mudah didaur ulang, yang menambah masalah limbah elektronik yang berkembang di seluruh dunia. Oke. Jadi saya berharap dari argumen-argumen yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Anda untuk melihat secara objektif manakah yang lebih baik, apakah EV atau mobil bahan bakar bensin.